Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Story Nima di seluruh penjuru dunia. Mental sehat? Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Cak Seto mau nyeritain film Korea berjudul Run Boy Run yang rilis di tahun 2020 lalu nih men. Jelas seru deh ini film. Pokoknya yang sudah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Do-won, seorang pemuda yang rutin jogging malam untuk menjaga kebugaran fisiknya, tak sengaja berpapasan dengan sekelompok gangster di tengah persimpangan jalan. Para gangster itu sedang mengeroyok seseorang. Entah mengapa, pandangan Do-won tertuju pada bos gangster tersebut, seolah ia mengenalnya. Saat mata mereka bertemu, Do-won teringat akan masa lalunya yang bahagia bersama seorang sahabat. Kisah ini kemudian membawa kita beberapa tahun ke belakang saat Do-won pindah sekolah dan tempat tinggal ke sebuah kota kecil di pedesaan. Di dalam mobil, Do-won tampak merenung, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bahkan setelah tiba di rumah barunya, ia masih terdiam di kamar. Ia bahkan meminta pelatih dan teman perempuannya, Ji-woo, untuk segera pergi, meskipun mereka berniat membantunya membereskan barang-barang pindahan yang cukup banyak. Do-won menolak, berkesiras akan membereskannya sendiri. Setelah pelatih dan Ji-woo pergi, Do-won mencoba tidur, namun kenangan buruk masa lalu terus menghantuinya. Saat masih sekolah di Seoul, Do-won adalah seorang atlet pelari cepat yang aktif dan telah memenangkan banyak lomba hingga tingkat nasional, bahkan hampir menjadi atlet profesional di tingkat internasional. Namun nasib berkata lain. Dalam salah satu perlombaan, Do-won terjatuh dan kakinya mengalami cedera serius. Pelatih dan Ji-woo, yang saat itu berada di bangku penonton, segera membantunya dan membawanya ke terapi fisik profesional. Akibat cedera ini, Do-won menjadi frustasi dan murung, hingga memutuskan pindah sekolah karena impiannya sebagai atlet profesional hancur dan karir larinya terhenti. Keesokan harinya, Do-won memulai hari pertamanya di sekolah baru. Karena cedera kakinya belum pulih, ia terlambat masuk sekolah dan terpaksa melompati pagar, yang sedikit menyakiti kakinya. Meski sudah berusaha melewati pagar belakang sekolah, seorang guru memergokinya. Do-won akhirnya harus menerima hukuman bersama siswa lain yang juga terlambat. Beruntung, sang guru mengizinkan Do-won masuk setelah mengetahui bahwa hari itu adalah hari pertamanya sebagai murid pindahan. Di pertama sekolahnya itu, Do-won langsung dipalak oleh seorang siswa bernama Chwon-ho. Namun, Do-won bukanlah siswa lemah. Ia menolak permintaan Chwon-ho, membuat Chwon-ho sedikit gentar. Tak lama kemudian, seorang preman senior bernama Han-yong dan anak buahnya muncul, menghampiri Chwon-ho untuk menagih uang setoran hasil palakan yang Han-yong perintahkan. Karena Chwon-ho tidak bisa memberikan uang tersebut, ia harus menerima sedikit siksaan dari Han-yong. Do-won yang tidak tega melihat perundungan itu bangkit dan langsung menantang Han-yong untuk berduel demi menghentikan keributan di sana. Untungnya, sebelum duel terjadi, seorang guru datang dan melerai mereka. 아니 너 뭐냐? 야! 김도원! 좀 좋다! 빨리 안 뛰어! Akibat insiden itu, Do-won dan para preman tadi dihukum lari mengelilingi lapangan, yang membuat mereka kelelahan. Namun, mereka terkejut melihat Do-won yang mampu berlari dengan cukup kuat, karena mereka belum mengetahui bahwa Do-won adalah mantan atlet lari dengan fisik yang terlatih. 아이씨. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Sepulang sekolah, Han-yong yang masih kesal menunggu Do-won dan langsung memukulnya begitu Do-won muncul. Lagi-lagi, sebelum pertarungan itu pecah, mereka dilerai oleh seorang siswa bernama Jin-soo. Do-won terkejut karena Jin-soo ternyata adalah sahabatnya sejak kecil yang berpisah saat SMA. Akhirnya, mereka pun bernostalgia dan melanjutkan bermain di rumah Do-won. Saat di rumah Do-won, Jin-soo langsung memasuki ruangan Do-won dan kagum dengan prestasi Do-won sebagai atlet lari. Ia bahkan mengambil salah satu medali Do-won, memujinya karena Do-won sangat hebat. Namun, karena Do-won sedang tidak bersemangat dan sudah kehilangan harapan menjadi atlet, ia malah meminta Jin-soo membawa medali itu jika Jin-soo suka. Saat itu, Do-won masih belum mau menceritakan alasan mengapa ia berhenti menjadi atlet kepada Jin-soo. Keesokan harinya di gudang sekolah,
Chunho dan Sangil kembali ditagih oleh Han-yong dan gengnya untuk menyetorkan hasil palakan mereka. Saat itu, Sangil terlihat menangis bukan karena takut, melainkan karena ia memiliki penyakit asma dan jantung yang berbahaya. Oleh sebab itu, Chunho mencoba meminta keringanan, namun Han-yong tidak peduli dan tetap bertindak kasar kepada Sangil. Untungnya, Jinsu datang dan langsung menghentikan aksi itu. Padahal, Jinsu sendiri sebenarnya juga bergabung dengan gangster yang sama dengan Han-yong. Tak disangka, Do-won tiba-tiba datang untuk membantu, setelah sebelumnya diberitahu seorang siswa bahwa Jinsu mungkin dalam masalah. Namun saat itu, Do-won belum tahu bahwa Jinsu bergabung dengan gangster yang sama dengan Han-yong. Oleh karena itu, ia menyuruh Jinsu untuk mengamankan Chunho dan Sangil, sementara ia akan menyelesaikan urusan dengan Han-yong. Karena itu, Han-yong langsung menyerang Do-won, namun untungnya Jinsu membantu. Akibatnya, pertarungan antara Jinsu dan Han-yong pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba muncul dua senior gangster atasan Jinsu dan Han-yong bernama Sang Bae dan Yonggi. Mereka pun menghentikan pertarungan karena Sang Bae tidak suka melihat anak buahnya bertarung satu sama lain. Setelah itu, Jinsu memberitahu Do-won bahwa kedua orang tadi adalah preman sekolah yang bergabung dengan gangster berbahaya. Lalu Jinsu meminta Do-won agar tidak memikirkan hal itu dan malah menantangnya untuk lomba lari seperti dahulu saat mereka masih bersama. Saat itu, Chunho dan Sangil berperan sebagai wasit di antara lomba mereka. Do-won memenangkan balapan itu meskipun kakinya masih terasa sakit. Keesokan harinya, Do-won datang ke rumah sakit untuk melakukan terapi fisik agar kaki yang cedera lekas sembuh. Setelah beberapa perawatan, keadaan kaki Do-won semakin membaik. Lalu ia pulang dari sana. Terapis juga mengabarkan berita baik tersebut kepada pelatih. Malamnya, Jinsu mengajak Do-won ke sebuah taman untuk menunggu seseorang. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu datang dan ternyata itu adalah dua orang perempuan bernama Eun-ha dan temannya Eun-ji. Diketahui, Jinsu sudah lama mencintai Eun-ha, namun Eun-ha selalu menghindarinya. Eun-ha, Do-won dan Jinsu sendiri adalah teman kecil. Maksud Jinsu menemui Eun-ha kali ini bukan untuk mengejarnya lagi, melainkan untuk memberikan kejutan kepada Eun-ha dengan kehadiran Do-won di sana. Disinilah mereka berbincang dan bernostalgia sebentar, lalu Eun-ha meminta nomor Do-won agar bisa kembali akrab seperti dulu. Melihat itu, Jinsu pun merasa iri, karena ia tidak pernah menerima nomor telepon dari Eun-ha. Keesokan harinya setelah pulang dari berolahraga, Ji-yu sudah menunggu Do-won di depan rumah yang membuat Do-won terkejut. Maksud kedatangan Ji-yu adalah untuk membawakan makanan, agar gizi dan pola makan Do-won tetap teratur. Dari sikapnya, Ji-yu tampaknya menyukai Do-won, sejak mereka menjadi teman seperjuangan mewakili sekolah yang sama sebagai atlet lari. Do-won sebagai atlet lari pria, dan Ji-yu sebagai atlet lari wanita dengan pelatih dan sekolah yang sama. Setelah itu, Do-won kembali datang ke rumah sakit untuk melakukan terapi fisik, namun kali ini ditemani Ji-yu. Kini kaki Do-won akan segera sembuh dan bisa melakukan aktivitas normal seperti sebelumnya. Saat itu, Do-won dan Ji-yu menghabiskan waktu seharian bersama. Hingga akhirnya, mereka harus berpisah karena Ji-yu harus kembali ke Seoul dengan naik bus. Ketika Do-won mengucapkan selamat tinggal, Ji-yu tersenyum sendiri seolah terkesima. Keesokan harinya di markas gangster, Jinsu, Han-yong, dan anak buah lainnya bersiap untuk menyambut dan bertemu bos besar mereka. Tak lama kemudian, Yonggi dan Sang Bae datang, memperingatkan mereka semua agar bersiap dan memastikan semua masalah selesai, termasuk uang setoran. Setelah itu, Sang Bae menyuruh mereka bubar, karena bos besar akan memanggil mereka satu persatu secara terpisah untuk melakukan evaluasi. Sementara di sisi lain, Do-won kini kembali bersemangat berlatih lari ditemani Chunho dan Sangil. Ia bahkan bermain basket melawan tim Jinsu untuk melatih fisiknya dan juga untuk bersenang-senang. Sejak saat itu, hubungan persahabatan antara Do-won, Jinsu, Chunho, dan Sangil semakin erat. Dan mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah untuk belajar atau sekadar bersenang-senang.
Hingga di suatu malam, setelah berpisah dan pulang ke rumah masing-masing, Jinsu melewati toko olahraga dan melihat sepatu di toko itu. Seketika, ia teringat pada Dowon yang sempat putus asa menjadi atlet lari karena cederanya. Sementara di tempat lain, Hanyong dan Yonggi sedang asyik bermain biliar. Saat itu, Hanyong mencoba menghasut Yonggi agar memberi pelajaran kepada Jinsu. Karena akhir-akhir ini, Jinsu terlihat aneh, bahkan sampai rela menentangnya sejak kehadiran Dowon, sahabat lamanya. Ditambah lagi, kini mereka berempat bersahabat dengan Chunho dan Sangil, yang merupakan target geng mereka untuk dipalak dan dimintai uang setoran. Awalnya Yonggi menolak, karena lebih memilih patuh kepada Sang B. Namun saat Hanyong membujuknya akan membantu meruntuhkan Sang B agar Yonggi menjadi penguasa, akhirnya Yonggi pun setuju. Di rumah, Dowon terlihat gelisah karena Jinsu tak muncul seharian dan tak bisa dihubungi. Chunho dan Sangil mencoba menenangkan, meyakinkan bahwa Jinsu pasti baik-baik saja. Namun, karena masih merasa cemas, Dowon memutuskan menemui Eunha untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah mereka, Dowon, Jinsu, dan Eunha berpisah sekolah dulu. Saat itu, Eunha mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam terhadap Jinsu yang terlibat dengan gangster. Eunha yakin bahwa Jinsu bukanlah orang jahat, dan itulah mengapa ia selalu menghindari Jinsu sejak Jinsu bergabung dengan gangster. Dari sini, Dowon menyadari bahwa sebenarnya Eunha juga menyukai Jinsu, terlihat dari rasa khawatirnya yang besar. Misi Dowon memang membantu Jinsu agar bisa bersama Eunha, sesuai permintaan Jinsu kepadanya beberapa waktu lalu. Tanpa mereka sadari, pertemuan itu tak sengaja terlihat oleh Hanyong yang diam-diam memotret mereka dari kejauhan. Di sebuah tempat karaoke yang juga menjadi markas bos besar gangster, Jinsu dan yang lain bersiap menyambut kedatangan sang bos. Tak lama kemudian, Yonggi memanggil Jinsu untuk menemui bos besar. Singkat cerita, setelah berbicara dengan bos besar dan hendak keluar, Jinsu dihadang Hanyong. Hanyong menyebarkan fitnah bahwa Jinsu telah dihianati sahabatnya sendiri, Dowon, karena Eunha, pujaan hati Jinsu, sempat jalan-jalan berdua dengan Dowon dan berciuman. Tentu saja Jinsu tidak langsung percaya, yang membuat Hanyong berniat menunjukkan foto yang diambilnya sebelumnya. Keesokan harinya di sekolah, Jinsu sempat ingin mengirim pesan kepada Dowon untuk berbicara dan memastikan perkataan Hanyong kemarin, karena ia terus memikirkannya. Namun belum sempat mengirim pesan, tiba-tiba Hanyong dan yang lain datang sambil membawa Sangil dan beberapa siswa lain untuk kembali dimintai setoran hasil palakan. Saat itu Yonggi menyuruh Jinsu untuk menghajar para siswa culun itu, yang juga merupakan sahabatnya. Tentu saja Jinsu menolak, tetapi Yonggi terus memaksanya dan menyuruh Hanyong agar memastikan dan menjadi saksi bahwa Jinsu benar-benar melakukan apa yang ditugaskan. Di kelas, Chunho langsung menjemput Dowon setelah mendengar kabar bahwa Jinsu kembali terlibat aktivitas gangster dalam hal pemalakan. Tak disangka saat itu Jinsu dengan tega menghajar para siswa culun, yang membuat Sangil tak percaya dan langsung menghentikannya, karena ia tahu Jinsu bukanlah orang seperti itu. Namun sayangnya Sangil juga ikut menjadi korban. Kebetulan, Dowon datang pada waktu yang tepat dan sempat menyaksikan tindakan Jinsu yang tidak biasa ini. Tanpa menunggu lama, Dowon langsung mendatangi Jinsu dan bertanya apa yang telah ia lakukan kepada sahabat mereka sendiri. Bukannya menyadari kesalahannya, Jinsu malah kembali menghajar salah satu siswa culun dan memperingatkan Dowon agar tidak ikut campur urusannya lagi, karena ia sudah kecewa dengan Dowon. Dari sini kita jadi tahu bahwa adu domba yang dilakukan Hanyong kemarin telah berhasil memecah persahabatan mereka. Hanyong terlihat tersenyum puas melihat perpecahan itu. Keesokan harinya, Dowon kembali berlatih untuk meluapkan masalahnya dengan Jinsu, sekaligus menjaga fisiknya agar tetap kuat sebelum kembali menjadi atlet. Sementara di sisi lain, Jinsu datang ke markas karaoke gangster untuk menemui Yonggi yang telah memanggilnya. Di sana, secara mengejutkan, Jinsu telah memutuskan untuk menjadi bawahan yang patuh bagi Yonggi dan Sang B, serta memutuskan untuk meninggalkan persahabatannya. Tentu saja Yonggi kegirangan dan mempersilahkan Jinsu untuk pergi. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba Hanyong datang sambil membawa senjata. Karena ternyata ini adalah rencana Yonggi dan Hanyong untuk menjebak Jinsu demi meningkatkan karir Yonggi dan Hanyong di masa depan. Karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, Jinsu harus menghadapi mereka semua seorang diri.
Setelah kejadian itu, Jinsu mencoba menghubungi Eunha dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Sesampainya di lokasi, Jinsu tak berani menemuinya karena keadaannya yang mengerikan, penuh dengan darah. Meski begitu, dari sana ia jadi tahu bahwa semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini hanyalah permainan Han Yung dan Yonggi untuk memecah belah persahabatannya dengan Do-won dan yang lain. Sebab Eunha masih tetap menunggunya, yang membuktikan bahwa semua perkataan Han Yung adalah fitnah dan omong kosong. Keesokan harinya, Jinsu menitipkan sebuah hadiah kepada Eunji agar diberikan kepada Eunha, karena kebetulan Eunha sudah pulang duluan. Setelah itu, Jinsu langsung kembali ke sekolah dan menyuruh dua anak buah Han Yung untuk membawa Chunho dan Sangil ke rooftop. Namun entah apa yang terjadi di sana antara Jinsu, Chunho, dan Sangil, karena cerita langsung melompat ke jam pulang sekolah ketika Do-won bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Sangil yang sudah terbaring tak sadarkan diri. Saat memeriksa seragam sekolah Sangil, Do-won menemukan medalinya yang pernah diminta Jinsu dulu, yang secara otomatis membuatnya mengira ini pasti perbuatan Jinsu. Tanpa membuang waktu, malamnya Do-won langsung menunggu di sebuah jalan yang biasa dilewati Jinsu, karena Jinsu tak bisa dihubungi. Dan benar saja, tak lama kemudian Jinsu muncul, lalu Do-won langsung menghajarnya dan menuduh Jinsu karena telah melewati batas sampai tega membuat Sangil, sahabat mereka sendiri, tak sadarkan diri di rumah sakit. Jinsu yang sudah terpojok hanya diam dan tak bisa melawan. Berita buruk tidak berhenti di situ. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Do-won sedang menghampiri Chunho yang sedang berjalan keluar sekolah karena telah dikeluarkan setelah tragedi Sangil kemarin. Saat itu Chunho masih belum mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat dia, Jinsu, dan Sangil berada di rooftop dan apa yang menimpa Sangil. Namun setelah Do-won memaksa agar Chunho membeberkan semuanya, akhirnya Chunho menceritakan bahwa sebenarnya tragedi Sangil bukan ulah Jinsu. Memang benar, Jinsu memanggil dia dan Sangil ke rooftop. Namun maksud Jinsu memanggil adalah untuk menyuruh mereka mengembalikan medali milik Do-won dan menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahpahaman dan masalah yang terjadi di antara mereka sebelumnya. Lalu saat Chunho dan Sangil berniat pergi untuk menyampaikan pesan Jinsu tersebut, tiba-tiba mereka dipanggil anak buah Han Yung yang langsung memarahi dan meminta uang setoran dengan tindakan kasar, melebihi apa yang dilakukan Han Yung. Akibatnya, Sangil yang mempunyai penyakit asma dan jantung jadi tertekan dan tiba-tiba tak sadarkan diri yang membuat dia harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan saat itu, Chunho kabur karena ketakutan yang membuatnya tidak bisa menolong Sangil. Karena itu, Chunho jadi merasa bersalah lalu pamit pergi kepada Do-won. Setelah itu Do-won langsung mendatangi kedua anak buah Han Yung itu dan langsung menghajarnya agar mau mengaku. Ternyata benar, mereka melakukan hal persis seperti apa yang disampaikan Chunho tadi. Lalu sepulang sekolah, Do-won kembali menemui Eunha yang mengajaknya bertemu. Saat itu, Eunha menyampaikan kekhawatirannya terhadap Jinsu karena sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Karena Eunha masih yakin Jinsu bukan orang jahat, dia meminta Do-won agar mencari Jinsu dan membawanya kembali ke jalan yang benar, keluar dari gangster, melakukan hal menyenangkan seperti saat mereka masih bermain bersama dulu ketika masih kecil. Saat itu Do-won juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan Jinsu akhir-akhir ini juga berantakan gara-gara Han Yung, rekan Jinsu the Gangster, mengadu domba mereka. Meski begitu, Eunha tetap meyakinkan Do-won bahwa Jinsu sebenarnya anak baik dan mempercayakan kepada Do-won bahwa ia pasti bisa membawa Jinsu kembali. Sesampainya di rumah, Do-won langsung disambut oleh Ji-woo dan pelatih karena Do-won telah diterima kembali oleh sekolah di Seoul dan bisa kembali menjadi atlet lari. Rencananya mereka akan makan malam bersama, lalu mengemasi barang milik Do-won dan pergi kembali ke Seoul bersama-sama. Kemudian, Ji-woo juga memberikan sebuah kado sepatu kepada Do-won yang merupakan titipan dari seseorang. Ternyata, itu adalah sepatu lari yang sempat dilihat oleh Jinsu tempo hari yang membuat Do-won langsung tersadar bahwa kado ini pasti dari Jinsu. Bukannya berkemas untuk kembali ke Seoul, Do-won malah berganti baju lalu pergi mencari keberadaan Jinsu. Setelah mencari kesana kemari, Do-won akhirnya bertemu dengan Han Yung dan bertanya tentang keberadaan Jinsu. Meski sempat menerima bogeman dari Han Yung, kali ini Do-won tidak melawan dan memohon agar Han Yung memberitahu lokasi keberadaan Jinsu. Setelah mendapat alamat itu, Do-won langsung pergi ke lokasi Jinsu.
Akhirnya, Dowon berhasil menemukan tempat karaoke markas gangster. Meskipun awalnya tidak yakin Jinsu ada di sana, namun berdasarkan tanda-tanda yang mencurigakan, akhirnya Dowon nekat masuk ke sana diam-diam. Dalam perjalanannya itu, Dowon melihat banyak anak buah Sang B dan bos besar yang sudah tergeletak tak berdaya. Sedangkan di rooftop, Jinsu sedang menghajar anak buah yang lain untuk mengakhiri masalah ini dan agar gangster bubar supaya tidak membuat masalah lagi. Untungnya saat Jinsu terpojok, Dowon datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Dowon dan Jinsu kabur setelah mendengar sirine polisi yang mengarah datang ke sana. Dalam aksi pelarian yang dramatis itu, Jinsu malah menyerahkan diri dengan sengaja dan membiarkan Dowon kabur sendiri agar tidak terseret masalah ini. Karena memang, Dowon tidak ada hubungannya dengan masalah Jinsu dan gangster yang dihabisi itu. Karena itu, akhirnya Dowon berhasil lolos sendirian berkat fisiknya yang terlatih sebagai atlet lari. Namun di sisi lain, dia juga merasa sangat sakit hati karena sahabatnya rela mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Singkat cerita, kita akan dibawa kembali ke adegan atau momen di awal film. Saat Dowon bertemu dengan seorang sahabatnya yang telah menjadi ketua gangster. Faktanya, sahabat yang dimaksud adalah Jinsu, yang kini memutuskan melanjutkan hidup sebagai ketua gangster setelah keluar dari penjara. Meski begitu, mereka berdua saling menghormati keputusan satu sama lain, hanya lewat tatapan dan tanpa sepatah kata pun. Meskipun gagal membawa Jinsu kembali ke jalan yang benar, namun dari tatapan Jinsu seolah mengisyaratkan bahwa ia meminta maaf kepada Dowon atas keputusannya yang mungkin mengecewakan Dowon. Kemudian Jinsu pergi dari sana, sedangkan Dowon terus berlatih lari seperti biasanya. Kemudian film pun tamat. Aduh, ending yang sangat mengharukan ya men. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu. Karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada request film yang untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye!